Pinjol yang udah lama lunas itu dipakai sama pegawai pinjol untuk mencairkan pinjaman dengan cara data itu dibuatkan alur rekening online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini mulai bisa akses rekening koran. Banyak yang mengadukan pinjol mulai ngintip transaksi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi rame saat ini, di mana sekarang di wilayah Jakarta ataupun Surabaya, baik mall ataupun juga perbankan mulai memasang pagar-pagar tinggi dan berduri. Nah, sepertinya ini gejolak dari beberapa daerah yang terus menyuarakan untuk menentang kerasnya debt collector yang suka mengambil paksa kendaraan di jalan ataupun sampai merenggut nyawa orang, termasuk di Surabaya, yaitu dari Ikatan PSHT. Entah isu apa yang berada di kalangan para pengusaha, mereka baru-baru ini langsung kebut memasang pagar tinggi sekitar 3 meter sampai 4 meter, yang mana ini ditenggarai dengan krisis 98, katanya tahun 98 ya, yang mana kemungkinan besar akan terjadi demo besar-besaran di bulan Agustus nanti. Bukan hanya mall di Jakarta dan Surabaya, bank-bank dan juga apartemen sekarang mulai kebut pemasangan pagar-pagar tinggi dan berduri. Nah, mungkin ada isu besar yang merebak di kalangan para konglomerat, dan yakin pasti isu ini bukan hanya isapan jempol yang biasa berada di masyarakat. Pastinya ini para pengusaha sudah memprediksi akan ada hal besar terjadi di Indonesia. Kejadian ini banyak mengaitkan antara bentroknya orang Ambon dan juga masyarakat sekitar, dan apalagi ada korban jiwa yang jatuh dari persatuan PSHT di Surabaya, yang mana beredar bahwa saat ini mereka sudah memberikan surat bahkan adanya aksi besar-besaran lagi yang terjadi apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Nah, itu dia teman-teman ya, gejolak ini mulai ramai di Jakarta dan juga di kota-kota besar lainnya. Nah, ini dibuat seperti ini untuk mengingatkan kita bahwa hai para debt collector, hai para pengusaha, orang-orang di bawah sini bisa saja bersuara dan bisa membuat beringas ketika kalian sudah tidak punya hati nurani, bahkan memainkan data masyarakat dan memeras masyarakat yang mana sudah tahu banyak yang menjadi korban tapi tidak pernah ada keadilan dan suara. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo galakan galbay atau tunbay, jangan paksakan diri untuk membayar, sekalipun kita tahu skemanya pinjol itu dibuat untuk gaya lubang tutup lubang, tapi kalau kita tidak ingin menggunakannya pasti mereka tidak akan berkembang. Semuanya kembali lagi kepada kalian. Dan lanjut lagi teman-teman, sekarang gejolak dari pasar pinjol, banyak sekali tentang kasus-kasus di mana perusahaan pinjol dan karyawan pinjol bermain data kalian. Nah, salah satunya seperti kasus dari PT Crowdy. Dari kasus ini menunjukkan bahwa di dalam perusahaan pinjol banyak yang bermain dan memanipulasi data kalian, termasuk juga karyawan-karyawannya. Nah, beginilah bobrok-bobroknya kasus pinjol yang di dalam kubu perusahaan mereka, yaitu dari PT Crowdy kita bisa mengaca bahwa kasus-kasus seperti ini sering terjadi, di mana si bos berinisial YS sudah resmi menjadi tersangka dan dilimpahkan ke Kejaksaan Jakarta per Januari 2026. Gak main-main, berkasnya itu P21 alias lengkap. Mereka sempat coba ngelawan lewat pra-peradilan tapi ditolak hakim. The game is over bestie, katanya. Nah, kasusnya seperti ini, mereka bikin laporan palsu ke sistem resmi OJK. Berarti mereka memanipulasi semua data-data yang masuk ke OJK. Di data sih katanya duit lender itu disalurkan ke 62 mitra atau peminjam. Realitanya zong, mitranya gaib alias fiktif, duitnya entah lari kemana, tapi laporannya seolah-olah bisnis jalan lancar. Nah, inilah yang terjadi di seluruh pinjol, yang mana data kita berbeda dengan slik OJK yang semua pinjol laporkan kepada pemerintah. Dan bukan 1-2 orang yang mengakui bahwa pernah kejadian temanku pernah punya pinjol tapi sudah dilunasi dan clear, nggak ada masalah. Beberapa tahun kemudian dia mau ngajukan kur, ternyata nggak bisa, padahal dia merasa bersih, nggak ada tunggakan. Ternyata nama dia ada tunggakan sekitar 8 juta, padahal dia nggak pernah merasa pinjam.
Usut punya usut, data pinjol yang udah lama lunas itu dipakai sama pegawai pinjol untuk mencairkan pinjaman dengan cara data itu dibuatkan alur rekening online atau e-wallet seperti Dana, OVO, dan lain-lain. Dengan cara itu para pegawai pinjol dapat duit. Jadi nomor teleponnya itu dirubah ke nomor telepon si pegawai pinjol ini, kemudian dilingkan ke nomor e-walletnya seperti Dana, OVO, dan lain-lainnya, sehingga yang punya nama itu orang lain tapi yang dapat si pegawai pinjolnya. Dan ini bukan cerita baru lagi. Nah itu dia teman-teman ya, jadi itulah mengapa ketika kalian ngecek slip OJK masih ada hutang yang tertinggal di pinjol ini, masih ada pinjaman tertinggal di pinjol ini, karena ternyata orang-orang pegawai pinjol lah yang aslinya mereka bermain dengan data kalian ketika kalian masih mengaktifkan akun kalian. Itu kenapa saya sampaikan kalau memang kalian punya 11 akun dan 11-11 itu sudah kalian lunaskan, tolong tutup secara permanen. Jangan khawatir seandainya nanti kita mau pinjam lagi nggak ada limit segala macam, sisakan hanya satu ya, mungkin emang kalian yakin di situ aman ya, karena setiap orang keamanannya berbeda-beda. Bahkan ada sebagian orang yang mengaku mau membayarkan hutang itu yang penting datanya bersih. Nah ini bahaya sekali, karena orang yang rajin, orang yang royal, orang yang tidak ingin banyak masalah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang pintar yang bermain digital untuk memaksa mengeruk kalian secara pelan-pelan. Jadi jangan pernah mau akui hutang kalian, karena yang bermain di atas sana sedang senang-senang menikmati kerja keras yang selama ini kita lakukan. Buat teman-teman ya, sama halnya seperti pelaporan seorang teman mengatakan, bisa ya pinjol ini tahu transaksi kita di perbankan. Dia menagih tapi dia tahu kita bayar kemana aja. Nah seperti pertanyaan seorang teman mengatakan, halo mau tanya, kalau perusahaan pinjol itu bisa akses rekening koran kita ya? Kok mereka bisa tahu ya transaksi kita pernah kemana aja? Jadi di sini dia tidak menyebutkan dia dari pinjol mana. Kemudian DC itu langsung merincikan segala pengeluaran dan pembayarannya, yang mana DC mengancam kenapa tidak bisa membayarkan pinjol padahal banyak pemasukan dan pengeluaran, sehingga dia berpikir DC sudah mengakses rekening korannya ataupun transaksinya di perbankan. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat kalian semuanya, kalau ada penagihan yang seperti ini, dia tahu rentetan, langsung ancam. DC-nya ancam dengan pasal penyebaran data pribadi, kemudian dengan pasal pencurian data pribadi, ini jatuhnya tindak pidana. Nah dia mendapatkan saran dari seorang teman yang ternyata pernah sama kejadiannya. Dia bilang laporin aja langsung ke banknya, ntar mereka buat investigasi internal. Datang ke bank tempat kamu buka rekening, bawa semua bukti-bukti, nanti diarahin di CS. Biasanya diminta buat BAP juga katanya, buat berita acara, kronologinya, dan transaksi apa saja yang disebutkan oleh DC-nya, dan bukti dari chat DC-nya yang menunjukkan bahwa itu adalah transaksi yang benar di rekening kita. Yuk teman-teman ya. Nah transaksi yang seperti ini terjadi, yang pertama itu biasanya kalian suka ngisi link-link secara random, misalnya ada di bazar-bazar ataupun ada supermarket, ada menawarkan ini itu segala macam. Nah link-link pengisian data inilah yang biasanya sering digunakan orang-orang yang mau menguruk kalian melalui pinjol. Tuh yang pertama. Yang kedua, kenaikan dari limit, baik itu kartu kredit ataupun pinjaman. Biasanya kalau kenaikan limit ini kita dimintai untuk konfirmasi data kita, konfirmasi penghasilan kita, konfirmasi tempat kerja di mana. Nah dari konfirmasi ini tercatat dan data kita banyak diperjualbelikan di atas sana. Ini bukan hal baru lagi, hal yang sudah lama tapi didiamkan, bahkan disebar-sebarkan secara pelan-pelan, dan kita merasa itu adalah rahasia umum. Terus lagi yang ketiga, penawaran dari pinjol-pinjol melalui WA ataupun melalui telepon untuk kenaikan limit ataupun mendapatkan limit baru. Nah yang seperti ini ketika kalian klik linknya, itu data kalian itu semuanya akan terekam oleh mereka, dan mereka bisa mengambil data kalian secara cuma-cuma karena kalian memberikannya. Nah sekarang kejahatan itu ada di mana-mana teman-teman ya. Jadi intinya kita yang galbay ini, data kita yang seharusnya kita ingin bersih,
itu berusaha sama mereka untuk ditarik lagi masuk dalam pusaran. Jadi caranya bagaimana Kak? Caranya adalah buat list. Tolong buat list dimanapun kalian sudah lunas, ada hutang kayak di mana, dan simpan segala bukti-buktinya. Saya selalu sampaikan, bukti dan juga surat lunas itu wajib ada. Karena setelah 5 tahun, 3 tahun, kalau kita tidak bisa membersihkannya secara bersih, yang seperti ini akan naik lagi. Karena apa? Data kita digunakan mereka, data kita diperjualbelikan sama mereka, dan mereka berhak bebas untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri. Ini bukan hal baru teman-teman, ini hal lama, tapi banyak orang yang menyepelekan hal ini karena dianggap nggak mungkin terjadi pada saya, nggak mungkin mereka berani, nggak mungkin lah saya nggak seperti itu, dan banyak hal lagi. Tapi ternyata di balik itu mereka sudah bekerja untuk apa? Memperkaya mereka sendiri dan menghidupi mereka dari hasil menjual data diri kita. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.